Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba untuk melakukan proses instalasi dari aplikasi Minecraft Education Edition. Pertama yang harus kita lakukan, kita pilih Get Start. Kita aktif di website ini. Kita Get Start. Nanti kita akan dapatkan link untuk downloadnya. Ini link downloadnya. Kemudian tinggal kita klik aja download. Nah, ini kebetulan saya sudah download, tinggal klik OK aja, nanti dia akan melakukan proses download. Nah, saya akan lihat file hasil downloadannya ada di sini. Di download di program. Nih, saya sudah download ini. Kemudian untuk melakukan proses instalasi tinggal klik aja ganda, klik gini aja di sini, atau klik ganda di sini, atau klik kanan open. Ya, atau run as administrator juga sama aja. Yang penting ini dijalankan aja aplikasinya ini. Kemudian kita tunggu proses instalasinya. Kita pilih aja bahasa Indonesia. Nanti biar menu-menunya gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu selanjutnya. Kemudian oke. Selanjutnya kita pilih desktop, kita centang. Selanjutnya kita install. Oke, ini sudah melakukan proses instalasi. Kita lanjut. Nah, ada yang tadi belum sempat saya jelaskan. Pada saat kita melakukan proses download ini, sebenarnya ada beberapa versi dari Minecraft itu. Yang pertama, dia versi Windows. Kebetulan saya menggunakan sistem operasi Windows, maka yang saya download yang ini tadi. Nah, kalau seandainya saya menggunakan bukan Windows, misalnya menggunakan Apple, baik itu yang dalam bentuk PC-nya atau maupun yang dalam bentuk iPad-nya, itu maka yang saya download yang antara ini dan ini. Nah, kalau seandainya ada yang terbaru lagi, sekarang lagi booming, bodinya kayak laptop seperti itu, tapi dia bukan laptop biasa, sistem operasinya adalah Chromebook, maka kita downloadnya yang ini. Oke, kita tunggu proses instalasinya seperti ini. Ini biasanya proses instalasinya akan memakan waktu yang rada lama karena filenya lumayan besar, sekitar 300 MB, 300 lebih lah, hampir 400 MB. Dan kalau seandainya menggunakan, ini kebetulan saya menggunakan SSD dengan RAM yang 20 GB. Itu kalau seandainya RAM-nya rada kecil, kemudian tempat penyimpanannya dalam bentuk harddisk biasa, tentu proses instalasinya akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini proses menyalinnya. Ini biasanya proses menyalin ini yang lumayan lama juga kalau kita menggunakan tempat penyimpanan bukan SSD. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini proses ngopi. Oke, kalau sudah, kita klik selesai. Dan kalau kita centang seperti ini, itu berarti kita langsung menjalankan aplikasinya. Oke, itu cara instalasinya. Sekarang kita akan lanjut melakukan proses menggunakan aplikasi. Kita klik seperti ini. Ini berarti nanti kita akan langsung menjalankan aplikasinya. Ini aplikasinya langsung dijalankan. Ini kita tunggu proses dia loading. Nah, ini sekarang lagi loading, kita tunggu prosesnya. Nah, ini memang semakin bagus laptopnya, semakin cepat juga proses loadingnya. Apalagi kalau ini sama seperti kita menggunakan aplikasi game, tentu kayak RAM, kemudian VGA itu juga berpengaruh dengan kecepatannya, apalagi prosesornya. Ini kebetulan saya menggunakan prosesor Core i3 sehingga nggak begitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk dengan akun Microsoft. Kalau yang kebetulan di sekolah saya sudah deploy, kita bisa menggunakan ini, akun sekolah. Oke ya, saya akan masuk dengan akun sekolah.
Oke, tinggal sign gitu aja. Kalau siswa bisa login dengan akun siswa. Kebetulan sudah di setiap siswa bisa mengakses dengan akunnya masing-masing. Oke, kita masuk seperti ini. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini karena dia loading. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah terlihat. Nah, sekarang ini menu-menu utama yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita ini kebetulan sudah gunakan bahasa Indonesia. Kita lakukan pengaturan dulu. Kita coba ya, kita cek akun yang di bawah ini. Ini untuk ganti akun ya. Kalau seandainya saya mau ganti dengan akun yang lain, saya bisa ganti. Kemudian ini kalau seandainya saya mau ganti tampilan karakternya. Ini beberapa karakter defaultnya ini ya. Kalau ini cewek, ini cowok. Ini kebetulan saya milih ini. Saya bisa menggunakan karakter-karakter yang lain ya. Tinggal model karakternya tinggal kita pilih. Nah, kita bisa pilih banyak karakter yang bisa kita pilih. Oke. Ini kalau jadi kerajaan. Karena nanti di aplikasi ini kita bisa bermain dengan banyak karakter yang bisa kita bisa ciptakan. Oke. Ya, ini sudah belum saya pilih ya. Misalnya ini udah ya, kalau sudah saya pilih kemudian saya konfirmasi, ini kan sudah ganti. Kemudian di sini ada menu untuk kita berkomunikasi. Misalnya ada beberapa hal yang kita ingin obrolin ya, itu bisa diomongin di sini. Misalnya ada kesulitan apa sih yang, karena nanti ini kita pakai untuk pendidikan. Kita bermain model pembelajaran, ada beberapa pembelajaran nanti kita akan pakai di menggunakan ini. Oke, itu ya. Kemudian di pengaturan, kita klik di pengaturan di sini. Di sini aksesibilitasnya, aktifkan teks ucapan dengan pengaturan perangkat. Ini bisa kita aktifkan ya. Aktifkan membaca layar UI. Aktifkan teks, ini kita bisa aktifkan. Kalau seperti ini berarti diaktif. Yang ini aktif. Ya, kalau yang ini berarti tidak aktif. Oke, yang kanan itu aktif. Sampai saat obrolan terbuka, ini kita bisa ngobrol kayak ada chattingnya. Oke, defaultnya ini. Oke, kemudian di kontrolnya kita bisa menggunakan ini. Sensitivitasnya kontrolnya gimana? Nanti kita bisa menggunakan keyboard yang kita bisa atur. Slot panel dan sebagainya, shift dan sebagainya. Ini keyboard. Pakai ini sudah standar. Kita misalnya kita nggak cocok dengan keyboard yang ada ini, kita bisa ganti. Kemudian kontrol ini, kita juga bisa menggunakan joystick ya. Ada beberapa joystick USB kita bisa tancapkan di komputer kita atau di laptop kita supaya kita bisa atur ini. Nah, kita bisa atur ya, kita bisa atur ini tombol-tombol yang akan kita gunakan nanti. Kemudian sensitivitas kalau kita gunakan layar sentuh juga ada. Kadang ada beberapa tombol tertentu kita bisa atur. Balikkan sumbu Y dan sebagainya kita bisa atur. Oke, kemudian selanjutnya di profile itu kita bisa atur juga. Kita juga bisa gunakan data seluler itu. Oke, tapi ini biasanya gunakan pulsa nanti. Itu kita bisa atur, tapi memang harus disetting. Nah, kita memerlukan workshop. Misalnya kita nanti aplikasi ini sebenarnya kita bisa jadikan sebagai servernya nanti kita akan jelaskan. Nah, ini versinya, protokolnya dan sebagainya ini bisa kita atur. Profilnya, kemudian videonya kita bisa atur. Di orang pertama videonya seperti layar penuh. Misalnya layar penuh, ini kan tampilannya udah beda. Sehingga menu-menu yang lain nggak kelihatan kan? Ini menu-menu yang lain barusan begitu saya klik layar penuh dia nggak kelihatan. Sembunyikan boneka itu juga bisa. Nah, kita bisa atur.
Kemudian VOG-nya kita bisa tampilkan, pilihan garis, tampilkan ikon simpan otomatis, itu bisa ini beberapa informasi. GUI-nya bisa diatur juga. Ya, GUI-nya diatur juga, berapa jarak rendernya, ini kan kebetulan 0. Ini kita bisa lihat kalau rendernya ditampilin lebih partikelnya lebih gede lagi, tentu tampilannya lebih bagus lagi. Ya, ini defaultnya gini, sehingga tampilannya kan ada jelek ya. Itu biasanya kalau mau bagus lagi ditambahin aja. Hanya memang kalau seandainya VGA kita lemah, begitu ditambahin lagi lolak biasanya. Itu makanya disesuaikan aja. Oke, kemudian audionya standar, mau digedein atau kecilkan. Kemudian sumber daya global ini boleh diaktifkan. Penyimpanan, nah ini berapa ini yang kita bisa simpan, itu kita tinggal atur. Kemudian bahasa kita boleh pilih bahasa yang mau kita pakai. Ini kebetulan saya sudah setting dari awal pada saat proses instalasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini mengenai cara main, ini tombol-tombol cara mainnya itu bisa kita pelajari dari sini. Kayak misalnya space untuk melompat, tekan W 2 kali untuk dengan cepat, atau tekan kontrol untuk lari dan sebagainya. Oke ya. Ini ada portofolio, ada mode kelas, nanti kita bisa bikin kelasnya. Kita bisa membuat kodenya juga. Oke, root control apa lagi ya? Saya kira itu dulu. Oke, itu tadi di pengaturan ya. Kita sudah ini di pengaturan. Oke. Bentar, saya coba dulu untuk video ini, saya rada lagu. Ini partikelnya saya gedein deh. Oke. Nah, kita lihat ya, partikelnya lebih keren lagi ya dibandingkan yang tadi saya install awal. Ini dibandingkan yang ini ya. Kita lihat dibandingkan yang ini. Oke, itu ya di pengaturannya. Kemudian jam code ini dipakai kodenya, ini kode area tempatnya. Semua orang bisa mempelajari dasar pengodean. Pelajaran ini menawarkan pengalaman pengantar yang menyenangkan untuk mengodean Minecraft. Nanti ada kode-kodenya ini di sesi berikutnya aja. Kemudian kita akan coba untuk bermain. Nah, pada saat kita bermain itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa buat sendiri. Kita bisa lihat dunia saya atau lihat di perpustakaan. Nah, ini yang kebetulan sudah ada di komputer saya. Nah, yang ini lihat perpustakaan yang sudah ada. Ini kebetulan sudah disiapkan. Ini kalau seandainya saya masuk ke sini, nih ada agen penyelamat. Nah, tinggal klik aja buat dunia, nanti kita akan mengkopikan yang ini. Kita akan mulai yang dari sini aja dulu. Buat baru, kemudian kita akan main langsung, bukan sebagai host. Kalau kita main langsung, kita akan ngikutin yang ada. Ini kemudian di sini nama dunianya Zamklik dunia misalnya. Oke, kemudian modenya bisa bertahan hidup atau kreatif. Bertahan hidup biasanya ada sesi mati atau anehnya nanti. Makanya kalau seandainya kita ketemu binatang buas, kita diterkam ya, kalau seandainya bisa mati. Nah, kalau yang versi kreatif tidak, kita dimungkinkan nggak ada versi survivalnya di sini. Oke, modus tenang, mudah, normal, sulit, ini tingkat kesulitannya, levelnya, anggota, operator dan sebagainya.
jenisnya tak terbatas, ini bisa dibatasi sih. Benih, simulasi, tampilkan koordinat. Oke, misalnya ini ya, kita langsung main. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini lagi proses loading. Ya, nanti ada proses pengaturan cheat ya, di sesi berikutnya aja kita akan pelajari. Oke, ini untuk maju, ini ada tombol-tombol, kita lihat di sebelah kiri itu ada tombolnya, kita untuk maju. Nah, ini untuk mouse-nya untuk gerakin aja, sama seperti kalau kita menggunakan aplikasi PUBG atau Free Fire. Oke, untuk maju ke kiri ke kanan huruf A, ini saya gunakan S belakang, A ke kiri, D kanan, spasi untuk loncat, spasi 2 kali untuk terbang. Ini untuk terbang. Ini terbang ini modus terbang. Spasi 2 kali, ini sekali meloncat. Kemudian E itu untuk persediaan, C itu membuat kode. Kalau saya klik, nah itu untuk membuat kode. Di sesi berikutnya aja kita akan pelajari. Shift itu untuk menyelinap, shift, tekan shift itu untuk menyelinap, kayak tengkurap ini. Oke, ini kalau saya klik itu tombolnya untuk kayak menghantam. Nah, ini dia akan jadi, kalau kita matikan kita hantam jadi kue. Nah, ini apa yang jadi daging sih. Oke, ini kalau saya itu. Nah, ini kalau seandainya saya klik, ini dia akan membuat lubang. Atau saya pukul beberapa benda yang ada ini, saya pukul, dia akan. Nah, nanti kita bisa buat lagi dari apa yang kita bisa, apa istilahnya, kita cari nanti bahan-bahannya untuk membuat entah itu bangunan atau apa, nanti kita akan atur cara menggunakannya ya. Kalau untuk menampilkan atau mematikan tombol tampilan tombol. Oke, ini kemudian tombol apa lagi ya? Kalau ini misalnya ini kan kebetulan saya lagi aktif nih, saya pilih gunakan rulernya. Ini saya bisa klik ini. Klik ya, kalau klik kiri itu nggak menghilangkan, tapi kalau klik kanan itu menghasilkan. Menempelkan. Nah, itu kan dia jadi. Kalau saya mau terbang, shift 2 kali. Nah, untuk kita nanti kita akan belajar membuat bangunan-bangunan seperti ini. Tentu akan banyak jenis-jenis jenis-jenis bangunannya yang akan kita bisa jenis-jenis bahan ya untuk bangunan yang kita akan bikin. Oke. Kalau untuk keluarnya ini tinggal skip aja, simpan dan keluar. Oke, demikian di sesi ini bagaimana melakukan proses instalasi dan memulai melakukan menggunakan aplikasi Minecraft. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.